Halo guys, balik lagi sama gue Andi dari Victoria Audio Signature. Di samping gue lagi ada BYD M6 yang langsung kita jemput dari dealer. Nah, BYD M6 yang satu ini udah gue upgrade dari segi sound systemnya dengan konsep 3-way plus custom di bagasinya juga. Dan kemudian kita ada peredam full juga di mobil BYD M6 ini. Nah, BYD M6 ini kita custom di bagian pilar A-nya, tapi tidak merusak pilar bawaan. Jadi kita cetak dulu pilarnya, baru kita buatin molding baru untuk penempatan 3-way-nya. Dan kemudian kita juga ada melakukan pengerjaan penambahan prosesor dan perangkat-perangkat lainnya yang bisa dibilang sangat safety, anti warranty void. Jadi sistem kita di sini itu plug and play, dan yang pasti kita mengedepankan yang namanya SOP pengerjaan instalasi yang proper, sehingga mobil ini bisa terjamin dari segi warranty-warrantinya. Langsung aja gue kasih lihat kalian bagian-bagian mana yang gue instalasiin dan hasilnya seperti apa. Nah, sekarang gue mau kasih lihat kalian barang-barang apa aja yang gue install di mobil BYD M6 ini. Nah, ini dia barang-barangnya. Yang pertama, kita ada memasangkan speaker 3-way di bagian depannya. 3-way-nya ini kita dari vokal tipe Access, tipenya 165 AS3. Dia ada terdiri dari tweeter, midrange, dan midbass. Nah, tweeter dan midrange-nya kita custom di bagian pilar A yang udah kita modifikasi, dan yang pastinya pilarnya nggak kita rusak. Jadi pilar dari BYD M6 originalnya kita cetak dulu, baru kita bikin molding untuk tweeter dan midrange dari vokal ini. Kemudian di bagian midbass-nya, di pintu originalnya kita ada replace juga, upgrade juga dari speaker originalnya menjadi vokal, tetapi tetap di posisi originalnya dari mobil BYD M6 ini. Jadi kalau kalian lihat di bagian door trim, itu akan tetap looks original, nggak kelihatan di upgrade sama sekali. Yang kelihatan hanya di bagian pilar A-nya yang udah kita custom dan langsung kita jahit pakai bahan MPTEK. Nah, kemudian untuk barang selanjutnya, gue ada menambahkan satu buah prosesor DSP dari Stack Italy, tipenya MDSP 8, dia 8 channel, built-in 6 channel amplifier, yang kita tempatkan bersama dengan monobloknya juga, yang gue pakai dari Hertz, tipenya DP 1.500. Nah, prosesor dan monoblok ini, penempatannya ada di bawah konsol tengah dari BYD M6 ini. Jadi seamless, nggak kelihatan sama sekali, dan tetap looks-nya original. Jadi ibarat kalian masuk ke mobil, nggak akan kelihatan barang apapun dari prosesor atau amplifiernya. Dan pemasangan untuk si prosesor DSP Stack ini, kita pakai soket plug and play yang langsung khusus untuk BYD M6 ini, dari head unitnya masuk ke si prosesornya. Jadi head unitnya BYD M6 sendiri punya amplifier bawaan yang udah ada soket to soketnya, plug and play, yang kita bisa instalasiin tanpa mengganggu kelistrikan dari mobil BYD M6 ini. Nah, kemudian di bagian speakernya gimana? Kita dengan upgrade tadi penyambung ke prosesor, apakah kita ada sambung kabel atau kita potong kabel? Di SOP Victoria Audio Signature, perkabelan itu semuanya gue jalur masing-masing dengan kabel baru. Jadi kabel bawaan dari mobil BYD M6 sendiri, gue nggak pakai sama sekali. Dan kabelnya nggak ada yang kita kupas ataupun kita potong. Nah, kemudian untuk pemasangan speaker tadi, gue ada pastinya pakai ring speaker. Ring speaker ini berfungsi untuk sebagai adaptor supaya dia nggak mentok langsung ke bodi mobil atau ke grounding di bodi mobilnya. Jadi kita pakai adaptor speaker yang memang bahannya aluminium, khusus untuk BYD M6 juga. Dan kita nggak bikin lubang di platnya. Jadi memang udah khusus untuk BYD M6 yang tipe ini. Kemudian si prosesor ini juga dilengkapi dengan controller. Controller ini yang gue taruh di bagian setir sebelah kanan. Jadi di saat kalian untuk mau play lagu, kalian bisa ada dua source. Mau langsung dari Bluetooth prosesor itu sendiri bisa, dengan suara yang pastinya jauh lebih bagus, lebih jernih, tanpa tersaring dari head unit originalnya. Yang kedua, kalian bisa play dari head unit original yang layaknya mobil pada umumnya. Jadi nggak mengurangi fitur utama dari mobil BYD M6 ini sama sekali. Dan pasti ada perbedaan suara. Yang pasti paling sering terdengar itu di area low frequency atau di subwoofer di bassnya. Jadi kalau kalian ngerasa di saat kalian setel dari Bluetooth prosesor kok suaranya enak, bassnya pas, tapi pas kalian setel dari head unit originalnya bassnya kerasanya agak kurang gitu. Nah, gimana siasatinnya? Kita dengan adanya controller ini, kita bisa
bermain volume untuk subwoofernya. Kalian kurang kenceng tinggal kencengin, kalian mau pelanin tinggal putar pelanin. Kemudian di bagian bagasi gue ada custom juga dengan konsep OEM look subwoofer dari Vocal juga. Vocal yang gue pakai ini ukurannya 10 inch, sub 10 slim dari Vocal. Gue custom di bagian bagasinya, dan di bagian bagasi ini nggak cuman nempatin untuk subwoofer dan habis gitu kompartemennya. Setelah gue custom, gue ada bikinin juga kompartemen bagasi untuk si mobil BYD M6 ini. Kalau misalkan masih mau nyimpen casannya di bagian bagasi, tetap ada kompartemen yang kalian bisa buka tutup. Dan pasti banyak pertanyaan, di bagian bagasi ini ada soket modul nih, gimana cara aksesnya setelah di custom? Kita udah bikinin akses untuk di mobil BYD M6 ini, nanti bakal gue tunjukin. Ini bisa kalian langsung buka aja pakai tangan, gampang banget, langsung kejangkau untuk soket dari BYD M6 ini sendiri. Nah, dengan konsep seperti ini, kalian bisa nikmatin yang namanya sound quality, kalian bisa nikmatin yang namanya staging imaging, dengan pastinya tonal yang jauh lebih bagus, karena setup 3-way ini berbeda dengan setup 2-way. Karena tweeter, midrange, dan midbass punya area kerjanya masing-masing. Di saat kita membagi suara seperti itu, pastinya suara vokal atau suara lagu apapun akan terasa lebih maksimal lagi dibanding 2-way, apalagi audionya standar. Oke, kemudian gue mau jelasin tentang yang gue install di mobil ini lagi. Gue ada menambahkan peredam full di bagian mobil BYD M6 ini, 4 pintunya, fender belakang, sampai full dari lantainya. Jadi di saat kalian buka tutup pintu seperti ini, pasti feel-nya akan beda sebelum atau setelah diperedam. Di bagian fender kita ada pasang peredam juga, dan semuanya kita pasang double layer. Rubber butil aluminium dari Noise-Kill NK80R. Kemudian kita ada kasih isolator juga, dan kemudian di pintunya kita ada kasih acoustic foam juga. Jadi yang pastinya bertujuan untuk mengurangi road noise di saat pemasangan peredam di bagian lantai, supaya di saat mobil ini berjalan di jalanan Indonesia yang aspalnya nggak jelas, mobil ini akan tetap anteng, suaranya nggak terlalu masuk lagi ke dalam kabinnya. Dan kemudian di bagian pintunya juga gue ada kasih peredam, dimana bertujuan untuk satu, maksimalin dari segi suara audionya. Jadi si speaker di pintu ini punya volume atau bisa dibilang enclosure untuk menghasilkan frekuensi yang lebih bagus di speakernya. Dan kemudian fungsinya lagi, ini akan ngeblok suara dari luar kabin ke dalam, ataupun sebaliknya dari dalam kabin keluar. Dari dalam kabin keluar itu untuk apa? Misalkan kalian nyetel lagu yang volumenya lumayan tinggi, jadi di bagian area luar itu nggak akan terlalu berisik lagi. Ataupun banyak yang lalu lalang di bagian luar kabin, di bagian dalam akan tetap tenang, nggak seberisik saat kalian belum pasang peredam. Dan kenapa kita pakai dari bahan Noise-Kill NK80R ini di mobil EV? Karena kita mengutamakan yang namanya lightweight peredam ini, supaya mobil ini nggak jauh bertambah berat atau berpengaruh ke performance-nya. Nah, kemudian pasti banyak banget yang nanya, di saat gue upgrade audio di mobil listrik, di mobil EV, apakah akan berpengaruh ke baterai utamanya? Jawaban gue bisa dibilang nggak berpengaruh. Kenapa? Karena yang namanya baterai penggerak mobil listrik sendiri berbeda dengan 12 volt baterai atau aki yang ada di mobil ini. Jadi aki yang ada di mobil ini bertujuan untuk menghidupkan semua kelistrikan yang ada di interior. Dan 12 volt ini memang kita pakai perangkat-perangkat yang mensupport untuk 12 volt. Jadi kita nggak ada mengubah tegangan listrik dari mobil BYD ini. Ataupun mobil listrik lainnya yang udah kita install. Semuanya udah kita perhitungkan, dari segi size kabelnya juga udah kita perhitungkan. Fuse untuk sekringnya juga udah kita pilih yang sesuai untuk mobil ini. Jadi pemilihan perangkat dan pemilihan perkabelan serta instalasi yang proper itu penting banget untuk jadi concern kalian di saat kalian mau upgrade mobil listrik akhir-akhir ini ya. Karena bisa dibilang belum banyak workshop yang proper untuk mengerjakan mobil listrik ini. Belum banyak juga yang mengerti gimana cara kerjanya, gimana kinerja dari pengaturan mixingnya, sehingga mobil ini dapat berfungsi layaknya normal gitu. Di saat kalian pengen dapetin suara yang lebih bagus, kalian mau upgrade audio, tapi kalian jangan lupa juga tentang safety dari pemasangan sound system di mobil listrik itu sendiri. Kebetulan di Victoria Audio Signature kita udah nyiapin banyak banget socket to socket mobil listrik berbagai brand, BYD, Geely, Jayco, Chery, hampir semuanya kita udah ada socket to socketnya. Dari segi socket speakernya, socket
untuk pemasangan DSP ke head unit originalnya, atau yang udah support premium sound seperti Bose, seperti Flyme Sound, seperti Yamaha, kita udah ada socket to socketnya yang memang langsung ke amplifiernya. Jadi itu nggak ada yang namanya pemotongan kabel sama sekali, dan routingannya ataupun banyak klausal yang bilang penjalurannya dirubah. Itu kita nggak rubah. Memang socket to socket aja. Jalur yang dirubah itu di socket kita, bukan di socket mobil. Sehingga kenapa alasannya harus kita rubah di socket yang punya kita? Karena kita akan yang namanya cek fase dulu, apakah ini semuanya udah sama atau benar. Yang paling banyak kita temuin di Jeko, dari bawaannya fasenya udah kebalik. Nah, maka dari itu kenapa yang namanya kita pemasangan itu kita betulin, kita tuning, kita cek semuanya, dan kita pasang secara proper. Sehingga kalian bisa nikmatin hasil suara yang jauh lebih baik, tapi juga nggak terganggu dengan safety mobil ini. Tetap berfungsi layaknya normal. Nah itu, kemudian buat kalian yang mau upgrade mobil listrik, kalian bisa konsultasi dulu ke tim kita Victory Audio Signature. Kalian bisa lihat semua pengerjaan kita di YouTube ini atau di Instagram kita @victory_audio. Kalian bisa konsultasi juga di WhatsApp kita 08111 999 0175. Buat kalian yang suka sama video seperti ini, gue mau nge-review mobil yang udah gue kerjain. Jangan lupa kalian like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh saran atau butuh inspirasi untuk upgrade audio di mobil listrik teman-teman kalian. Buat kalian yang mau dengar hasil suara dari BYD M6 yang udah Victory Audio Signature kerjain, yuk langsung aja bareng gue kita dengar sama-sama. Sampai jumpa sama gue lagi di video selanjutnya.